Oke, hai semua, hai. Hai. Hai semua, sebelum saya mula, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau boleh, boleh tolong cek type. Hi, hi Cassandra, different time slot today. Yeah. So I see market decided to change the time slot today so that it can accommodate to your timing in Indonesia. Let me know if this timing is better or if you guys prefer the older timing. Hi, Mikhail. Hi, Leandro. Hi, Henny. Hi, BL. Hi, Jess. Hi, Muhammad. Hi, Zara. Hi, Lulu. Oke, semua boleh dengar ya. Oke, hari ini, sorry, actually, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Good morning. Hi, Leandro. Morning. Is it morning where you're at? Okay, if I see you asking me question or talking to me in English, I will answer in English, okay? But if you ask me in Bahasa, I'll try my best to answer in Bahasa. Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai kita punya webinar hari ini. Sebelum kita mulai kita punya presentasi, saya mau cek double confirm lagi sekali. Hai Antonio, kalau semua boleh dengar dan boleh nampak screen saya dengan terang. Kalau oke, kita boleh teruskan. Oke, terima kasih. Semua oke ya? Oke, sebelum kita bermula dengan sesi live analysis hari ini, saya mau mengingatkan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi saya mau mengingatkan semua mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya boleh dikira sebagai sesi berkongsi, oke? Okay? Atau untuk pelajaran sahaja. Oke, okay? Semua setuju dan paham? Oke, okay, thank you. Thank you, Henny. Thank you, Leandro. Oke, saya akan teruskan dengan memperkenalkan sendiri-sendiri, ya kamu punya host yaitu saya. Saya nampak di sini ada regular, tapi saya nampak juga ada kawan baru di sini. Oke, yang tidak kenal dengan saya, nama saya Cassandra. Kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Saya juga seorang prop trader. Oke, dan kenangan saya memang banyak, tapi yang paling penting adalah kenangan saya dalam trading. Oke, jadi dalam trading saya sudah berjaya mengurus dan mendatangkan untung lebih daripada 300.000 US dollar dalam akaun pelangan sendiri. Selain itu, saya juga telah lulus ujian FTMO dan My Forex Fund sebanyak 6 kali. Sekarang saya masih berduduk ujian ke-7. Yang tidak paham atau tidak kenal dengan ujian-ujian FTMO dan My Forex Fund ini adalah ujian yang memerlukan seorang untung lebih daripada 8 sehingga 10% dalam sebulan. Jadi saya sudah lulus ujian ini sebanyak 6 kali. Okay, yes, that's right. Thank you, congratulations, thank you. Okay, saya sudah lulus ujian ini 6 kali. Jadi apa-apa yang saya berkongsi dengan kamu hari ini adalah saya punya teknik dan strategi yang saya menggunakan untuk mendapat saya punya profit dalam sebulan. Jadi untuk bulan Desember, saya punya profit dan loss adalah positif 1% sahaja sebab bulan Desember adalah bulan cuti. So usually dia memang tidak ada volume.
Okay, jadi saya punya aim setiap bulan adalah sekurang-kurangnya 5 sehingga 8% returns. Hai. Hai Timotheus. Hai, selamat datang. Oke, jadi kalau ada apa-apa soalan tentang trading ya, especially technical analysis, tolong jangan malu-malu, kamu boleh tanya di chat box. Asalkan dia mengenai trading, kamu boleh tanya ya, jangan tanya yang bukan-bukan. Oke, yes. Oke, selain itu saya mau ingatkan kamu, saya actually orang Malaysia, jadi kita punya bahasa mungkin ada lain sedikit. Saya tahu kebanyakan di sini orang Indonesia, jadi kalau kamu ada yang tidak paham, kamu boleh tanya, kamu boleh confirm di chat box ya, oke? Selain itu, kalau ada apa yang saya tidak boleh jawab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia, saya akan jawab dalam bahasa English, oke? Jadi saya harap semua boleh paham dan boleh bersabar dengan saya. Oke, kita boleh bermula dengan kita punya webinar hari ini. Kita punya, Hai Jen, selamat datang. Oke, hari ini memang banyak attendees sebab mungkin timing sekarang lebih bagus untuk kamu. Oke, kalau ada apa-apa soalan Q&A, kita tidak payah buat sekarang. Kamu boleh tanya sepanjang webinar ini. Oke, asalkan dia tentang trading ya, jangan tanya yang bukan-bukan. Oke, terima kasih dari IC Market. Kita akan terus kepada live trading view untuk cari setup dan buat analisis bersama-sama. Sebelum saya teruskan, saya mau cek yang hadir hari ini, apakah kamu punya experience dalam trading? Adakah kebanyakan di sini beginner kah? Atau kamu memang trader yang banyak experience? Boleh bagi tahu dalam chat box supaya saya boleh tahu kalau bila saya buat live analysis, saya mau go slow atau seperti biasa. Oke, saya akan terus dengan Oke, ada yang jawab beginner. Ada yang jawab 2 bulan. Semua nampak saya punya screen? Sebentar ya, semua nampak saya punya screen? Semua nampak trading view, semua nampak chat? Hi Cassandra, Bob, sorry to disturb. When are you in English live? When are you doing live English analysis? Hi Jen. I usually don't do live English analysis anymore because I think Jin takes you guys for English now, right? So I usually do Malay, then Jin will do English because Jin cannot do Malay. So we usually take one a day, and I can do Malay, but he cannot do English. But he cannot do. So that's why I take the Bahasa and he takes the English. But I think if he were ever to be out of the office, I will be the one taking the English. So far, I'm not scheduled for English. Oh, actually, I do have one English one scheduled. Hold on, let me check my schedule. I do have one English scheduled this month, if I'm not mistaken. I have 2 English scheduled. Okay, so on the 10th of January and 24th of January, I will be doing English for IC Markets. Okay, so if you are free, please join. If not, I will be here every week for Bahasa. Okay, let's continue. Okay, so biasanya bila kita buat analisis untuk, I will try my best. Okay, saya akan usahakan untuk bercakap dalam bahasa ya, sebab kebanyakan di sini saya nampak kawan-kawan baru, so I don't know if you can speak English. Okay, tidak apa. Kalau ada soalan boleh tanya dalam chat box. Okay, selain itu, biasanya bila kita buat live analysis, kita akan cover 3 pasangan. Okay, so pasangan pertama adalah XAU USD, yaitu gold. Okay, XAU USD. Yang kedua adalah satu pasangan cryptocurrency dan satu pasangan forex. So untuk forex, kamu boleh request dalam chat box apakah pasangan yang kamu mau saya buat analisis.
cryptocurrency biasanya kita akan buat Ethereum USD, dan komoditi kita akan buat XAUUSD. Okay, kadang-kadang I think Henny akan request US30 atau S&P. Okay, kalau kamu mau request index boleh juga kalau kita cukup masa ya. Okay, Forex GBP USD lah. Okay, boleh Antonio. Boleh. So Forex XA GBP USD. Forex GBP USD, cryptocurrency ETH USD, dan komoditi kita akan tengok XAU USD. Okay, so saya seorang trader XAU USD, biasanya setiap bulan saya punya untung saya dapat daripada XAU USD. So kita sekarang ini boleh buat analisis bersama-sama untuk XAU USD, but please take note ya, apa-apa analisis yang saya buat di webinar ini, saya hanya pakai technical analysis. Bila kamu buat analisis untuk trading, kamu mesti ingat ada juga analisis lain. Okay, ada fundamental analysis, technical analysis. What's the third one? Okay, ada yang lain. Okay, memang ada cara-cara yang berbeza untuk mendapat analisis. Tapi untuk webinar kita di sini kita hanya pakai technical analysis. Okay. Okay, so technical analysis biasanya yang pertama saya akan cari trend. So trend seperti biasa yang join kita punya webinar setiap minggu, kamu memang tahu sudah sekarang XAU USD sudah buat trendline breakout di sini. Okay, bermula-mulanya XAU USD dalam downtrend. Okay, so recently 10 November dia sudah buat breakout di sini, maksudnya ada kemungkinan downtrendnya sudah tamat. Okay, ada kemungkinan besar downtrendnya sudah tamat dan uptrendnya sudah bermula. Okay, jadi sebagai seorang trader, kamu punya kerja adalah untuk mendapat atau mengumpul informasi dan data. Lepas itu dengan informasi dan data yang kamu dapat itu, kamu boleh pakai untuk buat ambil keputusan kalau kamu mau masuk dengan entry buy atau sell. Oke, jadi di sini kita sudah nampak XAUUSD ini sudah bermula dengan uptrendnya. Jadi sebagai trader, haruskah kamu masuk dengan entry buy atau entry sell? Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Oke, buy. Oke, thank you. Memang betul kamu masuk dengan entry buy sebab sekarang uptrend sudah bermula, maksudnya kamu mau ikut trendnya untuk masuk dengan entry buy. Oke, so sekarang kita sudah dapat kita punya bias kalau mau masuk dengan sell atau buy. Itu adalah soalan pertama yang kamu sepatutnya tanya sendiri sebagai trader. Adakah saya masuk dengan entry buy atau sell? So kita sudah jawab soalan pertama, yaitu kita masuk dengan entry buy. Oke, soalan kedua, di manakah kamu masuk dengan entry buy itu? Di manakah kamu punya entry? Jadi sebagai seorang trader, kamu sepatutnya cari kamu punya entry, kamu punya stop loss, dan kamu punya take profit. Oke, sebab sekarang kamu sudah dapat kamu punya directional bias. Oke, sekarang kamu cari kamu punya entry, stop loss, take profit. Jadi apakah cara untuk dapat entry, stop loss, take profit? Kamu boleh pakai support dan resistance. Oke, jadi sekarang saya akan keluarkan horizontal ray dan saya akan highlight support dan resistance yang ada. Oke, saya akan highlight support dan resistance. Kenapa? Sebab support dan resistance ini akan dipakai sebagai kamu punya entry, stop loss, dan take profit. Oke, sebentar ya. Mesti ingat ya, resistance selalu di atas dan support selalu di bawah. Support ini tidak seberapa cantik sebab kita nampak di sini harga sudah tembus. Harga tembus di sini. Oke, harga tembus di sini. Dan maksudnya harga tidak respect. Oke, dia tidak respect zone ini. Oke, tidak apa, kita terus pakai support di sini sahaja untuk sekadar sini, dan bila kita pergi kepada time frame yang kecil, kita cari support yang lebih dekat. Oke, so sekarang ini
support yang saya nampak dalam time frame daily adalah di sini 1808 dan resistance adalah 1898. Actually, resistance yang lebih dekat yang saya nampak adalah di sini. Okay, never mind di sini. Okay. 1876. Oke, jadi maksudnya kita sekarang ini mau cari entry buy dari 1808 hingga ke 1876. Oke. Sekarang kita turun kepada time frame yang lebih kecil. Kita Oke, sekarang kita turun kepada time frame yang lebih kecil, kita boleh cari entry yang lebih dekat. Oke, dalam time frame daily, saya nampak 1808 adalah saya nampak support yang lebih dekat adalah di sini. Oke, so 1823. Oke, so ideally kalau harga tarik balik kepada 1823 ini, saya punya bias. Hai Rudy, selamat datang. Oke, saya punya bias atau fokus adalah harga akan pusing balik di sini. Dia akan pusing balik di sini dan di sini sebagai seorang trader saya akan masuk dengan entry buy. Oke, boleh paham sekadar sini? Semua boleh paham? Oke, so jangan key in kamu punya order dulu. Lepas kita sudah dapat kita punya support dan resistance, sekarang ini saya mau confirm support dan resistance itu dengan tahap-tahap Fibonacci. Oke, so ini adalah buy, possible buy entry. Tahap Fibonacci di sini. Bentar ya. Oke, kita punya buy entry memang ada tahap Fibonacci 50%. Oke, saya akan hilangkan semua dan keluarkan tahap Fibonacci 50%. Oke, apa pentingnya untuk memakai tahap Fibonacci ini? Itu adalah untuk cari kekuatan kita punya support dan resistance. Jadi lebih banyak tahap Fibonacci yang berduduk di atas atau dekat kepada kita punya buy entry, lebih tinggi peluang kita untuk harga pusing di sana. Maksudnya bila harga sampai ke sini, kalau di sini ada banyak tahap Fibonacci, peluangnya untuk berpusing di sini memang kuat, oke? Memang besar lah. Dia punya peluang untuk pusing di sini memang besar. Tapi kalau di sini memang tidak ada banyak tahap Fibonacci, support dan resistance di sini tidak kuat, ada kemungkinan besar di sini harga akan tembus dan terus turun. Oke, maksudnya kita punya buy entry di sini tidak valid sudah.
Oke, so sekarang ini sekadar sini saya punya fokus adalah harga akan pusing balik. Harga akan pusing balik ke sini. Bila dia sampai sini, di sini ada halangan dan dia terpaksa pusing balik. Jadi di sini 1823 ini adalah kamu punya entry untuk buy. Take profitnya boleh letak di 1876 atau kalau kamu mau take profit yang lebih dekat boleh letak di sini. Oke, boleh letak swing high di sini atau boleh letak swing high di sini. Oke, itu terjatuh kepada kamu punya trading style. Kalau kamu seorang scalper, kamu boleh letak take profit yang lebih dekat. Kalau kamu seorang swing trader, kamu boleh letak take profit yang lebih dekat, jauh. Oke, tapi saya seorang day trader, so sebagai seorang day trader biasanya saya akan letak di sini saja 1846. Kalau kamu nampak begitu, itu adalah 23 poin atau 23 pips. Ini 230 pip, ini memang untung, boleh bawa untung yang banyak. Oke. So, saya tukar ini kepada take profit. Ini adalah take profit pertama, itu adalah yang take profit yang lebih jauh. Oke, kalau harga sampai betul-betul sampai ke buy entry ini, kamu boleh tunggu dengan entry buy. Kamu boleh masuk dengan entry buy, take profit di sini atau di sini. Oke, itu terjatuh kepada kamu sendiri. Lepas itu saya akan cari konfirmasi dengan indikator. Oke, indikator memang setuju dengan kita punya analisis. Oke, saya hanya pakai Ichimoku, dia memang setuju lah sebab sekarang punya uptrend memang kuat. Oke, jadi ini adalah saya punya analisis untuk Hi Andres, selamat datang. Hai. Oke, jadi ini adalah saya punya analisis untuk XAUUSD. Stop loss-nya kamu ada dua option. Yang pertamanya kamu boleh letak di sini. Oke, maksudnya kalau kamu letak di sini, kamu memang confident harga akan sampai ke sini dan pusing balik. Oke, tapi kalau kamu mau take stop loss yang lebih selamat, kamu boleh letak di bawah awan Ichimoku Club. Oke, ini adalah stop loss yang lebih selamat. Oke, tapi kalau stop loss yang kamu pilih stop loss yang lebih selamat, maksudnya kamu punya risk to reward tidak bagus sudah. Oke, so biasanya saya akan letak saya punya stop loss di bawah saya punya entry. Oke, jadi saya punya fokus betul-betul adalah harga akan sampai ke sini dan di sini terus pusing balik. Kalau analisis saya betul, maksudnya dia memang tidak akan sentuh saya punya stop loss. Oke, tapi kalau saya salah dan harga sentuh saya punya stop loss dan tidak apalah, saya move on, saya cari analisis lain. Oke, tidak payah paksa ya. Dalam trading, hai Rudy, selamat datang. Oke, dalam trading memang ada instances, atau scenario yang kamu punya harga kena kamu punya stop loss, bukan 100% kamu akan sampai take profit, so sebagai trader kamu mesti terima kamu punya loss, kalau dia betul-betul hit saya punya stop loss tidak apa, saya move on, saya cari trade lain, selain itu ada kemungkinan, sorry ya kalau kamu boleh dengar anjing di background, saya sekarang di rumah, saya work from home, jadi saya punya anjing bising di luar. Sorry. Ada kemungkinan yang kamu mesti tahu ya. Ada kemungkinan tarik balik ke sini. Ada kemungkinan dia tarik balik ke sini, dia pusing. Tapi sebagai trader saya punya kerja hanya adalah untuk cari scenario atau possibility yang paling tinggi. Jadi bila saya buat analisis di sini, saya rasa scenario atau setup yang paling peluangnya yang paling tinggi adalah begini. Dia akan tarik balik ke 1831, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, mungkin minggu depan baru dia tarik balik. Tapi bila dia tarik balik, di sini saya mau masuk dengan entry buy. Kalau dia tidak tarik balik, tidak apa, jangan paksa. Maksudnya analisis ini tidak boleh dipakai. Jangan paksa. Dalam trading tidak boleh paksa. Bagus. Kita teruskan dengan Forex. Jadi Antonio dia request GBP USD, jadi kita boleh buat analisis untuk pasangan GBP USD bersama-sama.
sebelum saya buat analisis, saya akan hilangkan semua indikator dan apa-apa technical analysis di dalam chart. Lepas itu baru saya buat analisis. Oke, yang pertama, kamu masih ingat apakah kerja kamu sebagai trader? Kerja pertama adalah untuk cari trend. Oke, trend itu akan membantu kamu cari bias, yaitu untuk masuk dengan entry buy atau sell. Jadi bila saya nampak GBP USD ini, dia memang ketara, harga memang dalam uptrend. Oke, harga memang bergerak dalam uptrend. Sebentar ya. Oke. Walaupun harga tengah bergerak dalam uptrend, nampaknya ada masalah sebab depending on how you draw your trend line. Okay, kalau kamu lukis kamu punya trend line begini, dia nampaknya harga sudah buat breakout di sini. Okay. Kalau kamu buat trend line, kamu plot kamu punya trend line begini, nampaknya harga dalam uptrend. Okay. Jadi saya coba plot parallel channel. Oke, kalau saya ikut parallel channel ini nampaknya harga dalam uptrend yang cantik tau. Oke, dan sebagai seorang trader saya nampak begini, saya mau masuk dengan entry buy. Oke, so sebagai seorang trader kamu mesti pilih kamu punya bias, adakah dia dalam uptrend atau downtrend. Kalau saya nampak begitu, saya punya bias memang adalah uptrend lah. Oke, saya ikut channel ini dan saya boleh terima ini adalah uptrend. Oke, so kalau ini harga tengah bergerak dalam uptrend, oke, maksudnya kita sepatutnya cari entry, buy atau sell. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box supaya saya tahu kalau kamu masih ikut. Oke, thank you Henny, thank you Muhammad, thank you Zara, thank you Joash. Thank you. Oke, memang betul kalau saya nampak harga bergerak dalam uptrend, saya memang mau masuk dengan entry buy. Oke, sebab saya mau ikut trend. Oke, trend itu penting ya. Saya mau ikut trend. Oke, so sekarang saya sudah dapat saya punya bias. Sekarang saya mau cari saya punya entry, stop loss, take profit. Oke, itu yang paling penting. Lepas kita sudah buat keputusan kalau kita mau masuk dengan buy atau sell, sekarang saya ada beli di 1.1970. 1.19. Oh, very good buy. Oke. Kamu punya entry. Kalau harga terus bergerak dalam channel ini, sebab sekarang ini harga tengah bergerak dalam channel. Kalau harga terus bergerak dengan channel ini, kamu punya entry itu memang bagus ya, Antonio. Oke, tapi sekarang kita buat analisis bersama-sama untuk confirm kamu punya entry. Oke, itu memang entry yang bagus. Oke, so di sini, oh, very good entry. Take profit. Stop loss. Oke, ini adalah saya punya bias sekadar sini. Oke, kenapa? Sebab selalu bila kamu sudah dapat kamu punya entry, stop loss dan take profit, kamu mesti ada kamu punya sebab
dan alasan yang kamu ada untuk masuk. Oke, so kenapa saya rasa di sini boleh masuk dengan entry buy? Oke, adalah pertamanya di sini ada support yang kuat. Oke, jadi support yang kuat boleh diukur begini. Harga sampai ke sini 1 kali dia pusing balik, 2 kali dia pusing balik, 3 kali dia pusing balik, dia sampai ke sini kali keempat dia pusing balik. Maksudnya zone ini atau harga di sini 1.19289 ini adalah zone yang banyak halangan. Oke, jadi kalau di sini banyak halangan, maksudnya selalu bukan selalu lah, ada peluang besar bila harga sudah sampai sini dia akan pusing balik. Oke, jadi kita nampak di sini dia sudah sampai ke sini di zone ini 4 kali dan dia sudah pusing balik. Oke, jadi ini memang resistance atau support yang kuat. Ini memang support yang kuat. Jadi kamu boleh, kalau harga sampai ke sana, sebagai trader saya memang akan consider dengan entry buy. Oke, tapi harga sudah dia sudah pusing balik, maksudnya harga sekarang sudah on the way kepada kita punya take profit. Oke, take profitnya ada dua ya. Yang pertama adalah untuk trader, day trader. Kalau take profit day trader di sini boleh take profit sudah. Oke, kalau kamu seorang scalper, kamu memang tidak pegang trade dengan lama, di sini kamu boleh take profit sudah. Oke, tapi kalau kamu seorang swing trader, actually take profitnya dia punya potensi boleh sampai ke sini. Oke, boleh sampai ke sini. Oke, jadi saya punya setup untuk GBP USD adalah di sini. Oke, saya punya fokus atau bias adalah harga tidak akan tembus swing low di sini. Oke, harga tidak akan tembus swing low di sini ya. Sebab di sini ada support dan banyak halangan. Jadi kalau kamu letak kamu punya stop loss di sini, memang ini adalah stop loss yang selamat. Oke, kedua adalah kenapa saya rasa harga akan pusing balik di sini, sebab di sini ada channel. Oke, jadi kalau harga betul-betul mau sampai kita punya stop loss, dia mesti tembus channel di sini, tembus support di sini, baru dia boleh sampai kita punya stop loss. Oke, memang not impossible, memang boleh, harga memang boleh tembus juga, tapi susah untuk harga tembus ya. Jadi saya rasa di sini memang dia akan pusing sudah, dia pusing dan terus naik. Oke, itulah adalah saya punya analis pertama. So untuk Antonio yang sudah masuk trade ini, kamu punya entry memang entry yang bagus. Untuk kawan-kawan lain, harga sudah on the way kepada kita punya take profit. Oke, kita ada dua option. Pertamanya, jangan masuk trade ini, just move on. Oke, just move on, jangan masuk trade ini. Kamu punya stop loss 1.1890. Oke, boleh juga. Kamu punya stop loss memang ada ketat, dia memang ketat lah, tapi boleh dipakai juga. Oke, maksudnya kamu punya stop loss di bawah swing low ini ya. Oke, memang boleh dipakai. Stop loss kamu memang boleh dipakai. 890. Oke. Ya, di sinilah asalkan dia di bawah swing low ini, stop loss itu memang boleh dipakai. Thank you ya. Oke, take profit untuk Antonio boleh letak di sini untuk take profit yang dekat. Kalau kamu mau di sini boleh juga, tapi itu memang bukan hari inilah. Mesti mau pegang trade itu dengan lama. Oke, jadi untuk kawan-kawan lain kamu ada dua option. Yang pertamanya adalah jangan masuk trade ini sebab harga sudah on the way kepada take profit. Oke, maksudnya kamu sudah miss entry. Entry yang paling bagus adalah entry biru ini, tapi sekarang ini kita sudah miss kita punya entry, tidak payah paksa ya. Itu adalah kamu punya option pertama adalah move on, jangan masuk trade ini. Option kedua adalah kalau harga tarik balik kali kedua, kamu boleh consider masuk dengan entry-nya. Tapi saya rasa kalau harga betul-betul tarik balik, dia memang tidak akan tarik balik kepada zone sini sudah. Yang paling dekat saya rasa harga akan tarik balik ke sini. Oke,
So kalau harga tarik balik ke 1.20015, kalau dia tarik balik kali kedua, di sini kamu boleh consider masuk dengan entry buy. Oke, kalau dia tidak tarik balik, tolong jangan masuk ya. Oke, kalau dia tidak tarik balik, tolong jangan masuk. Sebab kalau dia tidak tarik balik, maksudnya kamu memang sudah miss entry. Tidak payah paksa, oke? Tidak payah maksa, tak paksa. Saya dia lagi mau. Oke. Oke, boleh. Thank you, Antonio. Bye, good night. Oke, kalau dia tarik balik kali kedua, kamu boleh masuk. Tapi saya rasa dia memang tidak akan tarik kepada sini sudah. Peluang kedua kamu adalah 1.20015. Take profitnya sama dengan tadi. Take profitnya boleh letak di sini. Ini adalah take profit pertama. Take profit kedua, dia memang jauh. Oke, ini adalah take profit yang jauh. Oke, jadi itu terjatuh kepada kamu lah kalau kamu mau masuk dengan trade ini. Oke, jadi kalau dia tarik balik, kamu boleh masuk take profit di sini atau take profit di sini. Oke, semua boleh paham sekadar sini? Oke, jangan masuk dulu ya. Saya mesti buat konfirmasi dengan interesting. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, walaupun bila saya buat analisis begini pakai support dan resistance, nampaknya harga dalam uptrend ya. Nampaknya harga dalam uptrend. Tapi bila saya keluarkan Ichimoku Cloud, indikator Ichimoku, harga dalam downtrend pula. Oke, jadi itu adalah pentingnya untuk keluarkan, untuk buat konfirmasi dengan indikator. Oke, indikator itu akan confirm kalau kamu punya analisis salah atau betul. Sebentar ya. Oke, stochastic nampaknya masih dalam uptrend. RSI nampaknya sudah bermula dengan downtrend. Oke, so RSI tengah menunjuk harga tengah bergerak dalam downtrend. Ichimoku Cloud tengah menunjuk harga bergerak dalam downtrend. Oke, so sekarang ini walaupun kita punya analisis adalah uptrend, tapi indikator tidak setuju dengan kita punya analisis ya. Oh, hi Franz, selamat datang. Hi Brian, selamat datang. Oke, indikator yang saya pakai untuk cari konfirmasi itu tidak setuju dengan kita punya analisis. Maksudnya, bila kita nampak begini, dia nampak macam uptrend. Tapi kalau kita keluarkan indikator, dia dalam downtrend. So, kamu masih boleh masuk dengan trade ini. Memang masih boleh masuk kalau kamu mau masuk dengan trade ini. Tapi kamu punya lot size, tolong pakai lot size yang kecil, dan kamu punya risk, tolong pakai risk yang kecil. Oke? So, biasanya kalau saya nampak setup begini yang bingungkan, biasanya kalau saya ada 100.000 US dollar, saya punya risiko yang saya ambil adalah 1%. So, kalau saya ada account pelangan 100.000 US dollar, saya akan letak risk 1% yaitu 1.000 US dollar. Tapi kalau saya nampak setup begini, setupnya yang membingungkan, nampaknya macam buy, tapi indikator semua menunjuk sell. Oke, jadi dia memang membingungkan. Saya masih akan masuk dengan entry buy, tapi saya akan masuk dengan 500 US dollars
risk. Okay, jadi kamu masih boleh masuk kalau kamu mau masuk dengan trade ini, tapi masuk dengan risk yang lebih kecil. Okay, boleh faham? Boleh faham semua? Okay, thank you. Okay, bagus. Kita teruskan dengan cryptocurrency. So, kita punya analis sekadar sini adalah XAU USD buy, GBP USD buy, tapi saya punya confident level untuk GBP USD ini memang tidak tinggi ya. Okay, GBP USD kalau saya nampak begini saya rasa dia buy, tapi ada kemungkinan dia akan tembus dan jadi sell. Okay, ini terjatuh kepada harga. Sebagai trader saya punya kerja hanya cari saya punya bias. Kalau bias saya memang membingungkan, biasanya saya tidak akan paksa dan saya tidak akan masuk trade itu. Oke? Oke, thank you Henny. Oke, sekarang kita teruskan dengan ETH/USD. Sorry, biasanya saya tidak akan masuk trade itu adalah option pertama. Option kedua adalah saya masuk juga trade itu, tapi saya punya lot size dan saya punya risk, saya pakai lot size yang kecil. Oke, kita terus dengan Ethereum. Ethereum ini dia sudah bergerak dalam sideways. I think selama bulan Desember dia tengah bergerak dalam sideways. Saya pun tidak ingat sudah. Oke, kita hilangkan semua drawing dan indikator supaya tidak bingung. Dan sekarang ini kita cari kita punya, oke kamu tengok ya, dari 9 November sampai sekarang sudah Januari ya. ETH/USD masih bergerak dalam sideways. Maksudnya sampai sekarang ETH/USD belum lagi buat keputusan kalau dia mau naik atau dia mau turun. Oke, bila saya nampak chart begini, biasanya saya tidak akan trade. Kenapa? Sebab chart ini belum lagi buat dia punya keputusan. Oke, harga masih tengah bergerak dalam triangle. Biasanya kalau harga bergerak dalam segitiga macam begini atau triangle, dia akan bergerak sampai hujung sini. Sampai hujung segitiga ini, dia akan buat keputusan kalau dia mau tembus ke arah bawah atau dia mau tembus ke arah atas. Bila dia sudah tembus di sana, saya akan masuk dengan entry buy atau entry sell. Tapi sekadar sini dia belum lagi tembus, maksudnya dia belum buat keputusan kalau dia mau naik atau turun. Oke, jadi sebagai trader jangan jangan gamble, jangan berjudi. Kalau harga belum lagi buat keputusan, kita jangan coba masuk dengan trade itu. Kalau dia sudah tembus, di sana kita boleh masuk dengan sell atau buy. Tapi sekadar sini dari bulan November sampai sekarang, actually dari bulan Jun sampai sekarang dia masih bergerak dalam segitiga ini. Mungkin dalam bulan Februari dia akan buat dia punya keputusan dan dia akan tembus. Tapi sekarang dia masih belum tembus, kita jangan masuk dengan trade ini. So kita jangan buat analisis untuk ETH/USD sebab ETH/USD masih membingungkan. Kalau kamu ada apa-apa pasangan lain, request pasangan lain, boleh tolong type dalam chat box. Kalau tidak, kita coba AUD/CAD. Saya mau cari satu pasangan yang bukan US dollar. Sebab tadi kita sudah tengok XAU USD, GBP USD, dua pun pasangan US dollar. Sekarang saya mau cari pasangan yang bukan US dollar. Jadi AUD CAD boleh? Boleh. Thank you. AUD CAD ini dia punya trend tidak terang ya. Dia punya trend tidak terang. Nampaknya macam downtrend. Di sini nampaknya downtrend. Harga bergerak dalam downtrend, tapi dia baru saja tembus di sini.
Okay, jadi nampaknya macam uptrend, tapi tidak juga. Okay. Kalau kita fokus di sini, dia nampak macam uptrend. Tapi kalau kamu fokus chart dari sini ke sini, dia nampak macam downtrend atau dia nampak macam bergerak sideways. Oke, jadi ini tidak terang, tidak apa. Kita coba cari support dan resistance. Sekadar sini saya boleh nampak ada uptrend yang kuat di sini. Oke, kita boleh terus pakai uptrend ini. Dan kita boleh highlight support dan resistance, oke? Oke, sekarang ini harga sudah sampai kita punya resistance. Kalau harga boleh tembus di sini, saya memang confident dia akan terus dengan uptrendnya. Tapi sekadar sini, dia masih di sini. Kalau dia betul-betul boleh tembus, dia boleh tembus halangan di sini, dia tembus di sini, saya rasa dia punya uptrend memang valid, oke? Okay? Tapi sekadar sini, dia punya uptrend masih tidak terang. Okay, dia punya uptrend masih tidak seberapa terang. Dapat kita highlight apa-apa support and resistance yang ada. Oke. Boleh. Oke, boleh. Oke. Setup untuk AUD CAD ya. Kalau harga betul-betul tembus di sini, dia tembus. Kalau dia tarik balik, oke, dia tarik balik. Di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke. Itu adalah kriterianya untuk masuk dengan entry buy ini. Kalau dia tidak tembus, maksudnya di sini memang entry sell sudahlah. Oke, tapi kita jangan masuk dengan entry sell sebab dia tidak selamat. Oke, kalau kita masuk sekarang juga dengan entry sell, kita tidak ada apa-apa konfirmasi. Oke, tapi kalau kita masuk dengan entry buy, at least kita boleh cari konfirmasi. So, konfirmasi pertama adalah dia mesti tembus swing high di sini. Itu adalah konfirmasi pertama. Dia mesti tembus swing high di sana. Okay? So, kalau dia sudah tembus, biasanya harga tidak apa kalau dia, biarpun kalau dia horizontal support resistance kah, trend line kah, channel kah, biasanya selepas harga sudah tembus structure di situ, struktur di sana, biasanya dia akan tarik balik, buat retest di sini. Oke, di zone yang dia sudah tembus itu, dan di sini kalau dia buat retest, dia punya retest oke, di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, apakah maksud saya bila saya cakap retest, kalau harga sudah tarik balik di sini, kamu mesti cari reversal pattern candlestick. Oke, saya tidak boleh go through reversal pattern candlesticks ini. Oke, kamu Google sendiri apakah pattern reversal pattern candlesticks. Oke, di sini ada banyak contoh. Oke, so kalau harga tarik balik kepada first resistance, lepas itu dia muncul reversal pattern candlesticks, di sana kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Tapi kamu mesti tunggu reversal pattern candlesticks, oke? Kalau reversal pattern candlesticks itu tidak muncul, jangan masuk dengan entry buy ini. Oke, jangan masuk dengan entry buy ini. Jadi ini akan jadi kamu punya entry buy. Buy entry. Di sini kamu punya take profit.
Dan di sini kamu punya stop loss. Oke? Oke, boleh paham kadar sini? Oke, saya akan keluarkan. Oke, Ichimoku setuju dengan kita punya analisis. Ichimoku setuju dengan kita punya analisis. Saya tengok indikator lain. Stochastic dan RSI tidak menunjuk apa-apa. Stochastic setengah menunjuk harga dalam dia punya indikator tidak terang ya. Dia tengah menunjuk harga dalam uptrend. Oke. RSI tengah menunjuk harga dalam uptrend. Oke, selain itu stochastic tidak menunjuk apa-apa, maksudnya dia asalkan dia tidak halang kita punya analisis kita boleh dipakai ya. Oke, so ya begitu. Kalau harga tembus, dia tarik balik, kamu boleh masuk dengan entry buy. Ada kemungkinan, ini adalah scenario pertama ya. Ini adalah scenario pertama. Yang kedua adalah harga tidak tembus. Sekarang ini harga tidak tembus. Dan di sini harga tarik balik pula. Dia tarik balik kepada support di sini. Oke, dia tarik balik kepada support di sini. Dia buat retest di sini dan di sini dia akan terus dengan entry buy. Oke, jadi saya punya bias memang adalah harga dalam uptrend. Oke, saya punya fokus adalah saya mau masuk dengan entry buy. Oke, soalan kedua adalah masalahnya adalah adakah entry buy-nya di sini atau di sini. Oke, entry itu penting ya. Entry itu memang penting. Adakah saya punya entry di sini atau di sini? Itu saja. Oke, kalau entry-nya di atas sini, maksudnya di sini dia akan tembus, tarik balik, dan terus naik. Oke, kalau entry-nya kalau dia tidak tembus, saya punya fokus kedua adalah harga akan tarik balik, buat retest di sini, dan di sini terus naik. Oke, jadi fokusnya adalah buy, tapi adakah dia buy di sini atau di sini? Itu saja. Jadi sekarang ini kita tunggu harga buat keputusannya. Oke, adakah dia mau tembus atau dia mau tarik balik? Di mana-mana saja kamu boleh masuk dengan entry buy lah. Oke. Oke, saya tinggal 6 menit. Kita boleh buat lagi satu chart. Kita coba GBP CAD. Okay, maybe not GBP CAD. EURCAD. Okay, dia punya structure tidak bagus. Dia punya structure membingungkan, itulah saya tidak membuat analisis. Okay, ini boleh coba EURAUD. Oh. EURAUD. Saya hilangkan semua dulu. Saya punya fokus untuk EUR. Oke, saya tinggal 5 menit, jadi saya akan buat analisis dengan cepat ya. Saya tidak akan buat explanation. Oke, walaupun di sini nampaknya momentum downtrend kuat, tapi kamu mesti ingat di sini ada halangan yang kuat juga. Oke.
nampaknya macam dia punya candle merah ini momentum downtrendnya kuat. Tapi bila dia sampai sini, dia akan sampai kepada halangan yang kuat. Sebab di sini harga sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Harga sampai kepada zone sini 6 kali dan dia pusing balik. Maksudnya zone ini atau harga di sini 1.52906 memang adalah harga atau zone yang banyak halangan. Oke, jadi kalau bila harga jatuh sampai ke sini, saya punya fokus sama juga dia akan pusing balik sebab di sini ada halangan yang besar. Kalau dia sampai sini, saya rasa dia akan ada kesusahan tembus. Dia tidak akan tembus dan dia akan pusing balik. Di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, itu saja untuk EURAUD. Sebentar ya. Oke. Kalau dia boleh sampai sinilah. Oke, kalau dia sampai di sana saya rasa ada halangan yang besar. Kalau dia tidak sampai, tidak apa, jangan paksa. Jangan paksa masuk trade ini ya. Oke, boleh. Selain halangan horizontal support di sini, dia ada 38.2% Fibonacci retracement juga. Itu adalah satu lagi halangan, satu lagi jenis halangan. Saya coba tengok kalau ada apa-apa. Oke, tidak ada. Sebentar ya. Oke, bagus. Oke, so di zone ini ada 3 halangan. Yang pertamanya adalah halangan horizontal support di sini. Nampak? Harga sampai sini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Dia sampai sini 6 kali dia pusing balik. Sekarang dia coba, dia macam mau sampai kali ke-7 sudah. Oke, selain itu ada 38.2 Fibonacci retracement di sini dan 61.8 Fibonacci projection di sini. Maksudnya zone ini memang banyak halangan. Oke, kamu mesti ingat ya, tahap-tahap Fibonacci itu adalah satu jenis halangan juga. Di sini banyak halangan. Saya punya fokus adalah harga akan sampai ke sini dan dia terpaksa pusing balik sebab ada banyak halangan dan dia punya momentum tidak cukup kuat untuk tembus halangan ini. Oke, jadi kalau dia sampai ke sini, saya punya fokus adalah untuk masuk dengan entry buy. Entry buy sampai ke mana? Sini balik kepada swing high ini, atau kalau kamu mau take profit yang lebih dekat untuk scalper day trader, kamu boleh letak di sini. Oke, itu jatuh kepada sendiri. Saya akan tukar nama di sini. Ya, kebanyakan analisis hari ini tidak ada entry ya. Belum ada entry lagi. Take profit. Stop loss-nya boleh letak di bawah sini. Oke. Oke. So ini adalah saya punya analisis untuk EURAUD. Harap-harap dia boleh sampai take profit dan kita semua boleh dapat untung. Oke. Dari sini ya, jangan masuk kamu punya entry sekarang. Kamu mesti sabar, mesti tunggu harga sampai kepada buy entry, baru kamu boleh masuk. Oke? Saya tulis reminder di sini. Oke, jadi yang tidak sabar itu kamu mesti ingat trading itu adalah 10% kamu buy, 10% kamu sell, 80% kamu hanya sabar menunggu sahaja. Kamu menunggu harga tarik balik kepada sini, lepas itu kamu menunggu reversal pattern candlesticks. Kalau dia sudah muncul di sana, kamu dapat kamu punya konfirmasi, kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, itu saja. Oke, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Kita punya webinar untuk hari ini sudah siap. Oke, bye Andres, bye BL, thank you Franz, Henny, Leondra, Lulu, Rudy, Joe, Ash, Muhammad, Sasa, Zara. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depannya.
masa yang sama ya. Oke, saya harap apa-apa analisis yang kita dapat hari ini boleh hit kita punya take profit. Saya harap minggu depan kamu bagi tahu saya, kamu dapat profit dan semua boleh pergi shopping. Oke, thank you semua. Jumpa lagi minggu depan. Oke, bye.